Baiklah, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi self-healing konkret atau beton penyembuh diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arbi Rifai Winawada dengan NIM 24012.045 dari Prodi Teknik Sipil. Oke, kita masuk pada bagian pertama, yaitu motivasi saya memilih topik ini. Saya memilih topik ini karena kerusakan beton yang sering menjadi masalah besar dalam infrastruktur, dan teknologi ini menawarkan solusi berkelanjutan untuk masa depan konstruksi. Ini untuk contoh kerusakan betonnya, bisa dilihat. Masalah yang ingin diselesaikan: beton biasa mudah mengalami retak karena beban, suhu, dan korosi. Retakan kecil yang tidak segera diperbaiki bisa mempercepat kerusakan struktur dan meningkatkan biaya perawatan. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan teknologi self-healing konkret, yaitu beton yang dapat memperbaiki retaknya sendiri tanpa perawatan manual. Proses penyembuhan terjadi melalui reaksi alami, bakteri atau kapsul mikro yang menutup celah retak dan memulihkan kekuatan beton. Hasilnya, struktur jadi lebih tahan lama, efisien, dan ramah lingkungan. Untuk itu, kita perlu tahu apa itu self-healing konkret. Self-healing konkret secara sederhana, ini adalah beton yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri saat retak tanpa perlu diperbaiki manusia. Teknologi ini dikembangkan untuk menjawab masalah retakan yang sering terjadi pada beton konvensional. Ini untuk contoh betonnya. Konsep dasar self-healing konkret adalah beton yang mampu memperbaiki retaknya sendiri tanpa campur tangan manusia. Teknologi ini dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan struktur beton, terutama pada lingkungan yang lembab dan sering mengalami tekanan. Mekanisme utama terbagi atas 3 ini. Ada autogenous healing. Retakan kecil tertutup sendiri karena sisa semen yang belum bereaksi. Proses ini terjadi alami saat air kembali masuk ke celah. Dan yang kedua, bakteri-based healing, yaitu bakteri tertentu seperti Bacillus subtilis hidup di dalam beton. Saat retak terjadi dan air masuk, bakteri menghasilkan kalsium karbonat yang akan menutup retakan. Dan yang ketiga, capsule bed sealing. Dimasukkan kapsul mikro berisi bahan pengisi ketika beton retak, dan kapsul pecah dan melepaskan zat pengeras di celah beton yang retak. Untuk contohnya seperti ini: bakteri biogenik, kapsul polimer, dan material kalsium reaktif. Untuk analisis dan aplikasi atau penerapan dan tantangan di dunia nyata. Penerapan global seperti proyek di Belanda pada gambar ini adalah proyek yang menggunakan self-healing konkret pertama di Belanda. Dan penerapan di Indonesia, penelitian di ITB dan di UGM menguji beton dengan bakteri Bacillus pasteuri yang mampu menutup retak hingga 0,8 mm. Keunggulannya meningkatkan durabilitas beton, ramah lingkungan, mengurangi limbah konstruksi, dan tantangan biaya bahan tambahan masih tinggi, kondisi tropis yang mempengaruhi aktivitas bakteri. Untuk gagasan dan inovasi pribadi, saya mengusulkan adaptasi lokal dengan menggunakan mikroorganisme alami dari tanah Indonesia yang tahan iklim tropis. Yang kedua, menggunakan abu vulkanik atau limbah batu kapur sebagai sumber kalsium dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, integrasi dengan sistem monitoring sensor kelembapan agar retakan bisa terdeteksi otomatis dan proses penyembuhan lebih efektif.
Kesimpulan dan refleksi, self-healing konkret adalah inovasi masa depan dan tahun yang cerdas dan berkelanjutan. Teknologi ini membantu menciptakan infrastruktur tangguh dan ramah lingkungan. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kita harus memahami dan mengembangkan teknologi ini karena masa depan konstruksi ada di tangan kita. Beton cerdas bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi. Untuk sumber referensinya atau daftar referensi jurnal seperti ini. Saya mengambil dari 3 referensi, dari John Kers, HM 2011, Victor V. dan Jonkers, dan penelitian UGM 2023. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Shalom.